Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Ini saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang tugas Ulumul Quran tentang Asbabun Nuzul Al-Quran. Berdasarkan video yang telah saya tonton dan saya simak, bahwa Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran bukan dari keseluruhan, karena tidak semua ayat Al-Quran diketahui sebab turunnya. Latar belakang atau sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Sebab lain yang menyebabkan turunnya suatu ayat ialah untuk menjawab atau menjadi solusi jalan keluarnya suatu permasalahan yang baru atau yang sedang terjadi, menjawab permasalahan yang belum ada sebelumnya, menjawab hal-hal yang baru, memberikan hukum baru, dan menghadapi hujah orang-orang kafir, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir, dan lain-lain. Al-Quran sudah ada jauh sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum adanya umat manusia. Metode untuk mengetahui turunnya suatu ayat adalah tidak ada cara untuk mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran kecuali melalui riwayat yang sahih yang didapat dari para sahabat. Ada suatu kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Pada saat itu dia ketahuan minum khamr oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia meminum khamr berdasarkan bahwa dia boleh minum khamr itu berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah mengenai yang artinya tidak ada masalah bagi orang-orang beriman makan apa saja asalkan kalian beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Mengenai konteks tersebut, sahabat-sahabat langsung membawa yang mabuk tersebut ke majelis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung bertanya, "Mengapa engkau mabuk?" Karena dia menjawab, karena Al-Quran membolehkan minum khamr. Lalu mengenai pendapat tersebut, sahabat Umar bin Khattab tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa dia itu salah atau benar. Dia menanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang paham betul, yang paham banget tentang Al-Quran atau para mufasir. Mengenai pertanyaan sahabat Umar tersebut, lalu Abdullah ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat itu turun bukan untuk seperti itu, bukan untuk minum khamr, tetapi ayat ini diturunkan Allah Ta'ala untuk membantah orang-orang munafik, bukan menunjukkan khamr itu halal atau boleh diminum, tetapi orang-orang iman minum hanya makan makanan yang baik. Nah, perspektif sahabat yang mabuk tersebut itu salah dalam memahami sebab turunnya ayat Al-Quran. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib melanjutkan kalimat Abdullah ibnu Abbas, menyambung kalimat Abdullah ibnu Abbas. Allah juga berfirman dalam surat yang sama, surat Al-Maidah, tentang larangan meminum khamr. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa khamr larang untuk diminum. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib pendapat bahwa ketika seseorang meminum khamr lalu dia mabuk, linglung gitu, seperti itu, lalu dia berbicara apa saja, yang belum tentu perkataan tersebut benar. Bahkan perkataan tersebut bisa berarti dusta itu. Ketika seseorang berdusta, maka hukum
hukumannya adalah cambuk 80 kali. Nah, di situ baru sahabat Umar menyimpulkan bahwa orang tersebut salah dan dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Memahami sebab turunnya ayat itu sangat penting agar kita dapat memahami Al-Quran dengan benar. Mengenai hukum ketika salah bakal berefek kepada batalnya ibadah seorang muslimin. Nah, jadi jangan kita menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran kita sendiri. Kita harus cari tahu latar belakang suatu ayat tersebut, sebab nuzulnya. Dan urutan Al-Quran ada dua, yaitu pertama urutan turunnya ayat atau wahyu yang tadi sudah melalui kisah gitu, bahwa turunnya yang kedua ada urutan mushaf, yaitu urutan mushaf itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Urutan mushaf itu bukan ijtihad para ulama, tapi itu adalah perintah dari Allah. Allah tidak akan semena-mena memerintahkan seorang tanpa ada hikmahnya. Begitulah penjelasan dari saya yang dapat saya pahami segitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.